Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Pada pertemuan ke-11 kita di statistik, kita akan bicara mengenai deret waktu. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sebenarnya deret waktu? Lalu apa hubungan kaitannya dengan data? Ketika kita bicara mengenai statistik, kita akan bicara mengenai data. Dan data itu merupakan suatu sumber informasi bagi kita. Dan apabila Anda mengumpulkan sumber-sumber informasi ini, kumpulan data ini bisa memberikan suatu informasi, maka ketika kita olah, maka kita akan bisa mendapatkan suatu tujuan kita untuk melakukan peramalan tentunya. Data-data ini akan digunakan untuk memprediksi suatu nilai di masa yang akan datang. Nah, hasilnya tentunya akan membantu menentukan suatu kebijakan yang terkait dengan tindakan strategi suatu perusahaan hingga kebijakan pribadi atau personal individu untuk penentuan misalkan investasi seorang investor. Lalu, deret waktu di ilmu statistika itu dikatakan sebagai suatu rangkaian yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktunya ini berdasarkan interval dengan tujuan penelitian tertentu. Apa sih analisis deret waktu itu? Jadi, analisis deret waktu itu merupakan metode yang mempelajari deret waktu itu sendiri dengan data-data yang ada, yang dikumpulkan, baik dari segi teori yang menaunginya, hingga mampu membuat suatu peramalan yang berguna untuk kita semua. Di dunia bisnis, data deret waktu digunakan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan saat ini, atau mungkin juga untuk proyeksi ke depan, atau mungkin juga untuk perencanaan tentunya. Contoh penggunaannya adalah pada harga pembukaan harga saham di bursa efek berdasarkan performa sebelumnya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah masuk saham, teman-teman pasti akan pernah mendengar yang namanya moving average, lalu trend line. Nah, moving average atau trend line itu merupakan salah satu bentukan dari analisis deret waktu ini. Lalu kemudian asumsi-asumsi dalam deret waktu. Ada beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar data deret waktu dapat digunakan dalam keperluan proyeksi. Beberapa di antaranya adalah adanya ketergantungan antara kejadian masa mendatang terhadap masa sebelumnya, atau kita kenal dengan istilah adanya autokorelasi historical data. Lalu kemudian asumsi berikutnya adalah aktivitas pada masa depan yang mengikuti pola atau pattern yang terjadi pada masa lalu, dan ada kaitannya juga dengan pengamatan dalam penelitian Anda. Akurasi yang dihasilkan dari peramalan deret waktu sangat ditentukan oleh seberapa jauh asumsi atas penelitian atau atas pengumpulan data itu dipenuhi oleh Anda. Lalu kemudian beberapa komponen dari deret waktu itu sendiri terdiri dari variabel respon, lalu tren sekuler, lalu pergerakan siklus, fluktuasi musim, hingga variasi tak beraturan. Kalau kita bicara mengenai pergerakan siklus dan fluktuasi musim, ini biasanya hampir sama. Hanya saja perbedaannya adalah ketika kita bicara mengenai fluktuasi musim, maka kita akan bicara, saya contohkan saja, dengan event mendekati hari raya, di mana semua produsen-produsen makanan minuman yang menjual produknya di minimarket tentunya akan memproduksi lebih banyak, jauh lebih banyak, dan itu berdasarkan atas data penjualan di tahun sebelumnya. Lalu kemudian jenis-jenis peramalan, ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif didasari pada faktor subjek objek yang ada pada masa lalu, lalu kuantitatif pada fakta nilai yang telah ada pada masa lalu. Kita contohkan saja, kalau kualitatif itu lebih kepada identifikasi seseorang ataupun jejak pendapat. Kalau kuantitatif berarti pengumpulan data-data historical. Lalu kemudian tren analisis merupakan metode peramalan berdasarkan data historis berpola tren dengan menggunakan model regresi. Ada 4 penggunaan model yang sering digunakan dalam tren analisis, yaitu model linear, kuadratik, pertumbuhan eksponensial, hingga Pearl Reed logistik. Lalu kemudian tren analisis merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan yang baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup banyak, berikut pula dengan asumsinya, dan dalam kurun waktu periode yang relatif cukup panjang. Lalu hasil dari analisis itu tergantung dari asumsi dan tergantung juga pada fluktuasi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atas data-data tersebut.
Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu untuk time series, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh. Lalu, jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak pada umumnya, maka semakin baik pula estimasi peramalan yang diperoleh. Namun, apabila ada pengganggu, maka ada insiden pengganggu yang mungkin akan mempengaruhi historical itu, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Lalu kemudian metode analisis itu ada freehand method, semi-average method, moving average method, hingga least square method. Lalu kemudian setelah itu metode analisis tentunya terkait dengan regresi. Kalau Anda tahu regresi, rumusnya Y sama dengan A plus B kali X. Ini adalah regresi sederhana, di mana Y itu adalah variabel dependent, variabel yang tidak bebas, variabel yang dipengaruhi oleh pergerakan dari X, sehingga X itu dikatakan sebagai variabel independen, yaitu variabel bebas yang bebas mempengaruhi variabel Y. Sedangkan ada A dan B. A itu adalah konstanta, lalu B itu adalah parameter. Lalu untuk mencari persamaan konstanta dan parameter seperti yang tertera pada PPT. Lalu kemudian kita masuk ke latihan sederhana dengan Excel. Nah, kita akan berlatih membuat garis trend linear, garis eksponensial, garis linear forecast, dan garis two-period moving average. Baiklah, untuk latihan Excel ini akan saya masukkan di YouTube yang berbeda. Baiklah, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas yang diberikan di KCR. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.